Saudara, kita buka Alkitab kita masing-masing. Dari Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat ke-8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya." Kita baca sama-sama 2, 3. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Tema kita adalah di ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini adalah tema Natal PGI dan KWI Persekutuan Gereja Indonesia di tahun 2023 ini. Natal adalah tanda dari Allah agar manusia berhenti mencari Allah huruf kecil. Ngerti? Saya ulang lagi, saudara. Natal adalah tanda dari Allah agar manusia berhenti mencari Allah atau ilah-ilah lain dengan usahanya sendiri. Segala sesuatu atau segala usaha manusia melalui agama atau apapun juga pasti sia-sia. Saya ulangi, kata-kata ini penting. Manusia melalui caranya dan agama apapun juga, termasuk agama Kristen. Kalau saudara hanya andalkan agama Kristen, semuanya pasti akan sia-sia. Oleh sebab itu, Natal ini penting. Saudara, dalam pandangan Allah, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang kudus. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak ada harapan dan sudah pasti binasa. Ini pasti. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, manusia berusaha mencari agar mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan ketenangan dalam hidup mereka. Banyak orang merayakan Natal, gereja-gereja pada umumnya merayakan Natal dengan berfoya-foya. Pokoknya Natal harus baru semuanya. Tidak boleh lama, itu menurut mereka. Sehingga tidak sedikit orang mengeluarkan banyak duit hanya untuk mau merayakan Natal. Termasuk gereja. Kalau sudah Natal, jauh-jauh hari gereja sudah membentuk panitia Natal. Yang dibicarakan adalah yang menjadi pokok doa utama, beban utama adalah soal dana. Itu pasti. Ya, apalagi kalau dana sudah mulai membengkak, panitia membengkak, majelis sudah mulai menyanyi dengan suara fals. Saudaraku, itu sudah pasti. Di mana-mana saja, setahun yang lalu, bukan 2 tahun, setahun yang lalu,
Di Papua saja saudara, di Papua itu orang Papua merayakan Natal menurut data dari Bank Indonesia telah mengeluarkan dana 1,6 triliun itu hanya untuk Papua saja. Saudara bisa bayangkan Papua itu berapa banyak orang sih? Bagaimana keadaan mereka kalau kita lihat kan prihatin. Tapi mereka bisa mengeluarkan dana 1,6 triliun hanya untuk merayakan Natal. Karena mereka mengatakan kalau mereka Natal dengan pesta pora, dengan pernak-pernik yang oke, dengan sudah Tuhan senang merayakan Natal seperti itu. Daerah saya Manado saudara. Siapa yang ada Manado sini boleh angkat tangan? Oh ya ibu saya sudah tahu saya pasti ya ibu ya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Di Manado kalau sudah mulai itu sudah kumandang lagu-lagu Natal. Di angkot saudaraku itu lagu-lagu Natal yang begitu kerasnya luar biasa di mana-mana. Itu mulai itu sudah ada. Nah saudaraku mereka Natal dengan begitu luar biasa. Kan persis saudaraku pada kurang lebih 10 tahun lebih yang lalu. Lebih saudaraku hampir 15 tahun yang lalu. Saya sempat ke Manado. Nah saya ke Manado itu pas bulan November. Udah mendekati Desember. Saya ke rumah seorang family. Lalu saya tanya sama family. Bung, ini dus ini apa dalamnya isinya? Dia bilang, apa bu? Cookies, bukan cookies kue. Tapi dus itu ditumpuk. Di situ adalah minuman bir cap tikus. Sana cap tikus. Gak tahu kalau minum kok bisa kayak tikus mungkin ya. Gak tahu. Nah saudaraku itulah mereka. Mereka merayakan Natal seperti itu. Lalu mereka katakan sama saya bahwa setelah kami merayakan Natal tanggal 25 setelah ibadah kami pulang langsung kami minum-minum. Kami senang-senang lakukan apa yang kami suka lakukan. Karena kami suka cita merayakan Natal. Apakah seperti itu? Saudaraku hati Tuhan miris sedih melihat anak-anak Tuhan dengan cara yang demikian merayakan Natal. Natal bukan itu saudaraku. Natal adalah bagaimana kita nyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendapatkan mengalami kehidupan damai, sejahtera dalam seluruh hidup kita. Apa yang kita butuhkan saudara dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan kita manusia yang penuh dengan dosa. Akibat dari dosa adalah maut. Tidak ada harapan manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah tidak ada harapan lagi. Di hadapan Tuhan manusia itu kotor, jijik, dan tidak bisa diterima lagi. Itu manusia. Lalu bagaimanakah saudaraku? Apa yang dicari oleh manusia? Apa yang dibutuhkan oleh manusia? Saudaraku, kebetulan sekali saya sempat belajar sedikit bahasa Mandarin. Walaupun tidak fasih-fasih tapi tahu dikit, tidak bisa dirasani lah, kurang lebih tahu begitu aja. Nah saudaraku bahasa orang Tionghoa itu punya falsafah moto hidup. Yaitu kalau sudah dapat 5 ini sudah hoki, sudah rezeki hebat. Nah 5 ini adalah di belakangnya ada huruf C di belakangnya. Nah yang pertama adalah dikatakan manusia mau bahagia, mau tenang, mau damai, mau sukacita. Yang pertama yang dicari adalah mauce. Topi yang dicari. Topi apa saudaraku? Topi sarjana. Dengan kata lain saudaraku, begitu anak itu lahir orang tua sudah mikirkan bagaimana membesarkan anak. Sehingga anak kemudian bisa menjadi orang baik, orang pintar. Manusia yang benar-benar manusia. Nah saudara diajar, didik akhirnya menjadi sarjana S1, S2, S3 dan seterusnya. Mauci, topi yang dikejar. Gambangga. Setelah dapat topi, cukup? Tidak. Lalu dia kerja. Kerja sebagai seorang manajer atau pimpinan kepala bagian. Masa dia mau naik sepeda? Tidak mungkin saudaraku. Yang kedua yang dicari adalah apa? Mobil yang dicari. Dia cari mobil agar bisa menekan mobil. Nanti kontrak rumah masa saya dapat mobil. Saya adalah pimpinan, kepala bagian atau manajer dari perusahaan. Dia naik mobil. Saudaraku, itu yang kedua. Cukup? Belum.
Yang ketiga yang dia cari adalah fangzi, rumah. Sudah dapat topi, sudah dapat mobil, karena dia cari rumah, dia beli rumah. Wah, lumayan kan saudaraku, 3C dia sudah dapat. Lalu yang berikutnya ada yang keempat adalah apa? Cici, istri. Itu yang dia cari. Nah saudaraku, sudah dapat topi, sudah dapat mobil, sudah dapat rumah, sudah dapat istri, mauzi, ceci, fangzi, cici, yang terakhir, ozi, anak. Saudaraku, betapa bahagianya keluarga ini, berbahagianya dia, semuanya sudah punya. Maka dia katakan, aku sudah bahagia. Pertanyaan saya, benar-benar sudah bahagia? Benar-benar sudah damai sejahtera? Hei saudaraku, tak kalau saudara mendapatkan semuanya ini, apa yang kata lain saudara sudah bahagia, damai sejahtera? Oh no. Banyak orang sudah mendapatkan semuanya ini, hidup dalam stres, depresi, bunuh diri dan sebagainya. Saya tidak panjang di sini. Nah oleh sebab itu saudara-saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia memberikan semuanya ini yang dibutuhkan oleh manusia. Apa yang saudara butuhkan pada sore ini, jujur ngomong dalam hati saudara. Apa yang saya butuhkan sekarang? Saya ingin damai, saya ingin sukacita, saya ingin tentram hidup saya. Saya ingin segala-galanya. Yes, sekarang saya berikan rahasia kepada saudara. Apa yang ditakuti oleh manusia sebenarnya? Ada 2 kekuatan besar di dunia ini. Tentu ada lain yang saya katakan 2 kekuatan yang tidak bisa kita elak, yang kita bisa mengalahkannya. Hebat banget 2. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan cinta. Love is power. Kekuatan cinta. Kalau sudah cinta saudaraku, apapun dikasih. Betul enggak saudara? Itu karena cinta. Nah saudaraku, Tuhan tahu akan hal ini. Manusia membutuhkan cinta. Karena cinta adalah kekuatan yang luar biasa. Oleh itu dia datang ke dalam dunia dan dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, Yesus, kepada manusia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak apa saudara? Tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah, manusia butuh cinta. Yes. Anak muda-muda, kamu butuh cinta. Ya, saya juga butuh cinta. Tapi kasih cinta manusia terbatas. Ada waktunya untuk kita berpisah. Ada waktunya untuk si dia pengkhianat. Kita tidak tahu. Kita disakiti hati kita. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang mengalami sakit hati karena cinta yang Ibu rasakan, yang inginkan, dan Bapak tidak kunjung datang. Orang yang kita cintai, yang aku harapkan suami, ternyata dia tidak bisa memberikan cinta dan perhatian. Saudara dikecewakan? Ya. Saudaraku, Tuhan tahu itu. Maka dia datang untuk mengasihi saudara dan saya. Yang lebih dulu mengasihi bukan saudara. Bukan saudara yang lebih dulu mengasihi Tuhan. Bukan saudara yang lebih dahulu mencari Tuhan. Tapi dialah Allah Yesus yang datang ke dalam dunia. Yang memberikan kasih itu kepada saudara. Saudara butuh apa? Misiau semua. Apa yang saudara butuhkan? Yang kedua kekuatan adalah kekuatan mati saudaraku. Itu kekuatan yang gak bisa dielakkan. Belakangan ini saudaraku, mungkin saudara yang dari gereja-gereja ini tahu. 2 bulan terakhir ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sehat-sehat. Tahu-tahu is dead, meninggal. Dosen STT Aletia, Dr. Hari Latulangi baru saja. Ada seorang pendeta dari YHS Malang. Baru khotbah pimpin perjamuan kudus masuk rumah sakit. Dead. Ada pendeta, saudara mungkin lihat YouTube-nya, pendeta sedang khotbah. Tahu-taunya mati dia. Sedang pegang mic, dia mati. Saudara, kita tidak tahu kapan akan terjadi.
Saudara bisa yakin bahwa saya pasti nanti turun di atas mimbar. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita tidak tahu, saudaraku. Saudara, kekuatan mati itu yang gak bisa kita elakkan. Kita tidak bisa katakan saya tidak mau mati. Seorang Raja Qin Suang, Raja Qin. Raja yang besar, yang hebat luar biasa. Dia memerintahkan kepada anak buahnya. Semua anak buah, keluar, pergi kamu. Cari obat atau vitamin atau herbal apapun juga. Agar aku minum, aku tidak mati-mati. Cari. Kalau nggak dapat, jangan pulang. Kalau kamu pulang nggak dapat bawa, tak sembelih kamu. Saudaraku, mereka pulang semua. Pergi semua. Ada yang balik datang? Nggak ada. Nggak berani karena tidak mendapatkannya obat, vitamin, herbal apapun yang sampai tidak mati. Nggak ada. Apa dikatakannya? Tidak lama kemudian Raja Qin mati juga. Dia bisa beli dengan uangnya? No, nggak bisa. Saudaraku, kita mengalami ketakutan dan segalanya. Dua hal ini saudaraku yang kita tidak bisa elakkan. Cinta, I love. Yang kedua adalah death, mati. Tuhan tahu saudaraku, ngerti hal ini. Oleh sebab itu dia datang ke dalam dunia, dia memberikan hal ini kepada saudara. Dia memberikan kasih ini kepadamu, kepada saya. Dan dia juga memberikan kehidupan kepada kita. Yes, kita boleh mati kapan saja. Oke, kita nggak tahu. Tetapi dia datang ke dalam dunia untuk mencari, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin, saudara. Itulah rahasianya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kemuliaan Allah memancar, memberikan damai sejahtera. Kemuliaan Allah. Manusia semua cari itu. Saudara, kemuliaan Allah menghadirkan suasana surga dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku yang saya dalam ayat yang kita berkatakan dengan sangat jelas. Kemuliaan agama bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kemuliaan Allah itu hadir dalam suasana surga. Dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara. Dalam pekerjaan saudara. Dalam apapun juga. Kalau ada kemuliaan Allah hadir dalam kehidupan kita saudaraku. Oh saudaraku, love manusia terbatas. Kematian boleh terjadi, kita tidak tahu. Tapi ada satu hal, yaitu kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita. Inilah keistimewaan kita, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus dengan yang lain. Agama hanya mencari agar mendapatkan keselamatan melalui ajaran-ajarannya, melalui perbuatan baiknya. Tetapi agama Kristen Alkitab anak Tuhan tidaklah demikian. Kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat hal yang benar. Tetapi kita tidak, karena kita berbuat baik kita diselamatkan. Karena tidak ada manusia pun yang bisa diselamatkan karena berbuat baik. Hanya satu. Yaitu melalui Yesus Kristus. Dan kemuliaan Allah itulah hadir di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Tak kala hadir dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Indahnya saudaraku, kalau kemuliaan Allah ada pada istri saudara. Betapa indahnya kemuliaan Allah ada pada suami saudara. Betapa indahnya kemuliaan Allah ada pada pendeta saudara. Betapa indahnya kemuliaan Allah ada pada diri saudara dan dimanapun kita berada. Amin saudaraku. Betapa indahnya tak kala aku menjadi seorang suami. Aku membawakan kemuliaan Allah yang dipancarkannya. Istriku, anakku merasakan dan menikmati keindahan itu. Ini saudaraku. Bukan karena saudara pakai baju baru. Enggak saudara. Saya berapa tahun tidak pernah pakai baju baru. Saudara kalau mau ke rumah saya silakan saudara ke rumah saya. Di rumah saya sudah berapa tahun tidak pernah pasang pohon Natal saudaraku.
Nggak sempat saya datang pasang pohon Natal. Kenapa? Saya pikir-pikir pasang pohon Natal. Tamu saya datang nggak pernah ketemu sama saya. Dia mana Pak Edi, mana Pak Edi. Saya udah di luar kota. Ya paling-paling datang. Ya kirim apa saya nggak tahu juga. Hanya saya kasihkan orang lain juga. Saya jarang di rumah. Saudaraku, namun apakah berarti saya tidak merayakan Natal? Saya punya baju bukan baju baru ini saudaraku. Baju sudah 10 tahun yang lalu saudara saya pakai sampai hari ini. Mohon maaf ya saudara. Tidak apa-apa Pak ya. Wah ini kok baju Natal 10 tahun masih dipakai. Inilah saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bukan bajumu. Bukan Natal ini. Tapi hatimu. Penuh kemuliaan Allah. Ya boleh tepuk tangan gak apa-apa. Jangan takut tepuk tangan kok. Enggak. Saya enggak marah saudara tepuk tangan kok saudaraku. Ya asal jangan tepuk tangan karena saya. Tepuk tangan karena kemuliaan Allah. Amin. Ya itulah saudaraku. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pancarkan kemuliaan Allah. Oleh itu janganlah kita hanya di rumah. Mohon maaf ya ibu-ibu. Pagi bangun sampai malam. Saudaraku. Istri wanita itu satu hari menurut psikolog mengatakan dia bicara tidak boleh, tidak akan lebih atau kurang lebih 21.000 satu hari. Satu hari 21.000 saudaraku. Nah nggak tahu dari mana itu saudara. Tapi kalau laki-laki satu hari 7.000 sudah kakean, sudah kebanyakan saudara. Coba kalau ibu WA sama istrinya. Istri WA sama ibu. Dia tanya, papa sudah makan gak papa? Papa jangan lupa makan ya. Nanti kalau makan jangan lupa sambelnya. Oh ini panjang. Bikin WA itu kayak surat kabar aja saudaraku. Betul saudara? Betul gak? Papa jawabnya apa saudara? Hah? Ya. Oke. Oh sama K. Ya itu aja oke. Ya. Atau kasih gini aja sudah. Tidak usah curi repot-repot kasih stiker gini aja. Ya atau sudah. Oh saudaraku. Itulah saudara. Mari pancarkan kemuliaan Allah. Dalam rumah tanggamu. Sehingga tidak lagi kaplok istri. Nggak ada. Nggak ada lagi berkelahi mau menangis sendiri. Nggak ada. Kenapa? Kemuliaan Allah. Itu dipancarkan dalam rumah tanggamu. Akhirnya ada apa saudara yang terakhir kan dikatakan. Ada apa saudara? Yes. Dalam bahasa Mandarinnya disebut Ping-an. Ada ketenangan. Ada sukacita. Itu dikatakan. Ada damai sejahtera. Saudaraku, apakah berarti kemuliaan Allah ada dalam hidup, memancarkan kehidupan kita? Berarti tidak ada masalah? Oh, ada. Pasti ada masalah, saudaraku. Masalah dalam kehidupan kita tidak akan pernah berhenti. Selama kita hidup dalam dunia, pasti ada masalah. Saudara, saya kasih contoh saudara. Dalam Alkitab, Stefanus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Singkat cerita dia dirajang batu kan saudara. Dikatakannya adalah Stefanus adalah seorang hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Melayani Tuhan. Tapi orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak senang sama dia. Ditangkaplah dia, dilempari batu. Sampai mati. Dia akan bisa bilang begini sama Tuhan. Tuhan bukankah aku sudah setia sama kamu? Bukankah aku adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Aku melayani Tuhan. Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Saudaraku. Stefanus tidak. Dia menerima. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 dikatakan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat apa? Kemuliaan Allah. Dan Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Ketaatan itulah dan hidup yang memancarkan kemuliaan Allah. Telah dirajang batu sampai mau mati. Dia melihat, dia menatap ke langit. Dia melihat apa? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itulah dicurahkan. Ditransfer, diberikan kepada siapa? Stefanus. Sehingga orang lain melihat hebat ini orang. Diracang batu masih bisa berdoa. Kita lihat ayat yang ke-60 apa yang dia doakan.
Kisah Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara yang nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada siapa? Mereka. Dan dengan perkataan itulah akhirnya dia apa? Meninggal dunia. Coba. Udah dirajang batu, dia masih berdoa untuk orang yang memerajang batu sama dia. Tuhan, ampunilah dia. Jangan engkau tanggungkan dosa itu kepada dia. Kalau kita bagaimana? Tuhan, kok enggak mati-mati orang itu ya? Pengen mati, sisaan mati. Bukan gitu kita kan? Suami lah. Kita masih bilang, Tuhan Yesus kapan bojoku enggak mati-mati, kurang ajar. Betul lah saudara? Kadang-kadang. Tapi Stefanus yang penuh dengan kemuliaan Allah beda. Dia hidup memancarkan kemuliaan Allah. Dia masih bisa mendoakan bagi orang yang membunuh dia. Bagaimana dengan saudara dan saya dalam menghadapi semuanya ini? Lalu yang kedua, kemuliaan Allah membebaskan kita dari ketakutan. Kita lihat ayat yang 10 saya bacakan untuk saudara. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Saudaraku, kemuliaan Allah dicurahkannya kepada para gembala-gembala, orang yang amat sangat sederhana. Orang pertama, kelompok pertama yang nengok, yang datang untuk menyembah Yesus, melihat Yesus adalah orang yang paling sederhana, yaitu para gembala. Bukan orang yang berduit, nun sewu ya, mohon maaf yang berduit ya. Bukan orang yang naik Mercy yang harganya 20 M. No, bukan. Tuhan tidak butuh itu. Orang yang gembala biasa. Dia datang. Dia takut, mereka takut saudaraku. Lalu apa kata Tuhan? Malaikat kepadanya, jangan takut. Hidup dengan ketakutan pasti. Saudaraku, zaman-zaman sekarang ini kadang-kadang kita sulit dan sudah. Apalagi kita orang Kristen mendapatkan olokan-olokan, ejekan-ejekan, aniaya, ancaman dan sebagainya. Takut pasti. Termasuk saya, kita punya rasa takut. Tapi kalau ada kemuliaan Allah yang datang, Kristus yang datang itu dalam hatiku, saya nggak akan takut. Bukan takut, ayo, bukan begitu, saudaraku. Bukan konyol, bukan. Tapi mau dengan segala kerendahan hati. Daniel, tak kala mau dilempar ke gua singa, lubang singa. Sebelum dilempar ke lubang singa, Daniel takut nggak? Kalau saya, pasti takut dia. Dia manusia kan. Pasti takut. Dia lihat singa. Belum sudah begini mulutnya. Pasti mati saya. Tapi saudara begitu dilempar di singa. Di firman Tuhan saudara baca Bapak di Daniel. Kemuliaan Allah ada dalam hidupnya. Begitu kemuliaan Allah di lubang singa. Dia tidak ada rasa takut pun. Mulut singa tertutup melihat Daniel yang ada kemuliaan Allah. Amin saudara. Itu. Firman Allah jelas mengatakan. Karena ada kemuliaan Allah. Mulut singa pun tertutup. Rapat-rapat. Yang tadinya takut. Baik manusia, yes. Akhirnya dia tidak takut. Karena itulah terjadi dalam hidupnya. Bagaimana dengan saudara menghadapi semuanya ini? Teman dari Daniel, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Tak kalau mau dilempar ke api, bara api. Dapur api lebih tepatnya. Mau dilempar. Dia 7 kali lipat panasnya. Wah, luar biasa. Masuk di sana langsung entek. Habis semuanya. Kayak dikremasi aja orang. Lebih dari itu. Saudaraku, begitu dilempar ke dapur api. Apa yang terjadi saudaraku? Di sana sang raja orang melihat bukan 3 orang. Tapi berapa orang? 4 orang. Siapa yang satu?
malaikat Tuhan Allah. Kemuliaan Allah ada. Dikatakan dalam Alkitab mengatakan mereka bertiga jalan-jalan di bara api. Jalan-jalan loh. Aneh saudaraku. Panasnya luar biasa masih bisa jalan-jalan. Kenapa jalan-jalan? Oleh karena ketakutan itu diubah oleh apa? Kemuliaan. Oleh kuasa diubah. Oh saudaraku, betapa indahnya dalam hidup kita ini. Apa yang tadi saya katakan ada real, nyata. Kita semua pasti mengalami ketakutan dan ketakutan dalam hidup kita. Terakhir, kemuliaan Allah memancarkan terang kemuliaan yang dari Allah dalam Yesus Kristus agar orang lain melihat aku, bukan lihat aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Ini saudaraku, saya ulangi saudara, kemuliaan Allah adalah memancarkan terang kemuliaan yang dari Allah dalam Yesus Kristus, sehingga orang lain melihat aku, bukan lihat aku, tapi lihat kemuliaan Tuhan Kristus yang ada di dalam aku. Maka Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan aku yang hidup tapi Kristus. Dan sehingga orang lain melihat aku, bukan lihat aku Paulus, tapi lihat siapa? Kristus yang ada di dalam aku. Bisa singkat dengan bahasa saya. Saudaraku, itulah yang penting dalam seluruh kehidupan kita. Kekristenan harus diwujudkan dengan perubahan secara total. 100%. Bukan hanya 99% atau sebagian. 100%. Kamu harus punya perubahan total dalam hidup saudara. Kalau tidak ada artinya. Nyon sewu, maafkan. Gak ada artinya saudara merayakan Natal tiap tahun. Saudara beli baju bagus. Rumah saudara dihiasi dengan pernak-pernik Natal yang hebat. Keluarkan uang yang banyak. Tidak ada gunanya. Kalau hatimu belum diubah oleh kemuliaan Allah. Sehingga damai sejahtera tidak ada pada kamu. Saudaraku, tahun 2024 yang akan kita masuki, kita nggak tahu. Saya diberikan tema oleh salah satu gereja untuk memimpin kebaktian tutup tahun. Temanya begini, tuntunan Tuhan di dalam tantangan hidup. Waduh, saya nggak tahu apa itu. Tuntunan Tuhan begitu luar biasa dalam kita menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup nggak gampang. Ini belum selesai, inilah. Ini belum selesai, itulah. Betul lah saudara? Betul ya? Betul? Yang lainnya kok nggak jawab? Rupanya sudah mulai begini saudara. Puji Tuhan. Mulai berubah. Wajahnya udah mulai ketawa. Puji Tuhan. Nah saudaraku, yang saya kasih dalam Tuhan. Tak kala kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dengan sungguh. Maka ada perubahan total dalam seluruh hidup kita. Ada kesaksian. Kita menjadi terang dan lilin di tengah-tengah masyarakat. Lilin-lilin kecil yang nanti kita akan pasang. Lilin kecil. Di antara sekian juta manusia, hanya saudaralah yang percaya menjadi lilin. Dilihat oleh orang lain. Lilin kecil itu sangat berarti, walaupun cuma satu. Mari kita jadi lilin-lilin kecil. Tak kalah kita nyanyikan, malam kudus, pasang lilin, nyalakan lilin. Ya kan, saudaraku, bukan itu aja, Tuhan tolong aku. Aku bisa jadi lilin-lilin kecil di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Saya mau ngontrak rumah, saya baru pindah dari Malang, 30 tahun lebih ya. Saya mau pindah dari Malang dari Tulung Agung mau pindah ke Malang. Waktu itu saya diminta oleh majelis tolong carikan rumah. Mereka sibuk, enggak bisa, saya cari rumah pelan-pelan, kontrakan. Saya datang ke salah satu rumah di Kota Malang. Saya begitu masuk, saya orangnya paling simple dan paling santai. Saya kalau keluar nggak mau dinas, nggak pernah saya kalau keluar naik sepeda motor pakai gini, nggak saudaraku. Saya biasanya pakai celana pendek,
pakai kaos oblong, santai banget, orang pakai topi begitu loh. Lalu saya ke rumah itu. Saya tanya sama bapak ibu di sana. Bapak ibu, ada rumah saya dengar rumah di sini-sini mau dikontrakan. Oh iya betul, cerita-cerita. Lalu dia ngomong gini sama saya. Pak, saya mau tanya bapak. Bapak ini pendeta ya? Lalu saya bilang, kok tahu dia? Terus saya jawab, kenapa bapak tanya itu? Saya lihat mukanya bapak ini persis pendeta. Terus saya tanya, saya pendeta betul. Apakah ada tulisan di sini PDT? Kan tidak ada saudaraku. Tapi kok tahu dia pendeta? Saya tanya kenapa kok Anda tahu? Lain Pak. Memancarkan kemuliaan doa. Ada sesuatu. Saya nggak tahu kenapa. Saya bilang ini belum tahu kamu ya kalau saya marah ya. Yang tahu istri saya pasti ya toh. Nah tapi ini pelajaran. Saya pulang saudara. Saya langsung berdiri di depan cermin. Benar, ini benar. Saya bukan dongeng. Saya langsung cermin. Saya lihat cermin. Ini berapa volt, berapa watt ini. Tahu saudara, saya ini kan kayak sinar terang. Berapa watt ini. Saya malah takut saudaraku. Kenapa? Orang tahu saya ini pendeta. Padahal saya tidak pernah pakai baju pendeta saudaraku. Kecuali di gereja. Tapi itulah saudaraku. Saya lebih hati-hati, lebih waspada. Jangan ada orang katakan kamu Kristen. Tapi lebih jahat daripada yang bukan Kristen. Yang lebih celaka mengatakan kamu pendeta. Tapi pendeta munafik, pendeta pura-pura. Habislah saya. Mari pancarkan kemuliaan Allah. Sehingga apa? Ada damai. Ada sukacita. Dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu cerita. Pendeta Billy Graham pernah bersaksi. Dia menulis satu buku pendek. Kayak cerita pendek. Dia bersaksi. Ada seorang nenek tua. Umur 80 tahun. Matanya buta. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya udah umur 80 tahun. Mata saya buta. Saya tidak berguna. Saya sakit-sakitan semua. Sini sakit, semua sakit. Capek saya. Tuhan, saya minta mati. Wajar. Saya wajar. Udah 80 tahun. Dia minta mati karena capek. Tapi Tuhan katakan, enggak. Kamu enggak boleh mati. Untuk apa saya hidup? Enggak ada gunanya. Buta mata saya enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan pakai dia memancarkan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Tuhan kasih hikmat sama dia. Dia ditolong oleh cucunya, anaknya untuk buka buku telepon zaman itu. Buku telepon. Lalu dia lihat abjad. A, B, C, D. A, Ali, Amoy, Akong, Asin, A. Dia mulai telepon. Halo Pak Ali. Dia doa. Dia injili Pak Ali ini. Terus sampai B, Budi, Bambang dia telepon. Akhirnya Tuhan kasih dia umur 9 tahun lagi. Sampai umur 89. Selama 9 tahun. Ada 3.000 jiwa diselamatkan karena ibu ini. Ini benar. Yes. Ini ceritanya Billy Graham, bukan saya yang cerita. 3.000 jiwa selama 9 tahun. Siapakah dia? Orang tua nggak berguna. Yes, nggak berguna. Tapi di tangan Tuhan dia berguna. Berharga. Karena dia tahu kemuliaan Allah dipancarkan melalui dirinya. Melalui suaranya, melalui teleponnya, doanya. Banyak jiwa diselamatkan. 3.000 orang bisa selamat. Karena seorang ibu. Saya jauh dari itu semua. Bagaimanakah saudara? Dalam kita merayakan Natal hari ini. Doa saya saudaraku. Biar kemuliaan Tuhan memancarkan saudara. Mari kita semua baca tema ini. Semua ya. 2, 3. Kemuliaan itu penting. Baru ada damai. Bukan damai dulu baru ada kemuliaan. Kemuliaan. Lalu ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara.
Selamat hari Natal. Selamat memasuki tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita diparingi umur panjang, kita ketemu lagi. Tapi kalau itu tidak, kita ketemu di surga. Kita mati bersama-sama. Oke, very good Tuhan. Saya senang sekali ya. Tuhan berkati kita. Ada berkat hari ini? Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada